Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang optimum portofolio. Di sini kami bertiga, terdiri dari saya sendiri, Yolanda Oktaviani, Anugrah Wahyu, dan Titis Nia Wulandani. Dalam optimum portofolio terdiri dari 6 subbab. Yang pertama yakni return dan resiko portofolio. Dalam hal ini menghitung return dan risiko portofolio untuk sekuritas tunggal berguna. Untuk menghitung rata-rata tertimbang return dari return seluruh sekuritas tunggal. Akan tetapi resiko portofolio tidak harus sama dengan rata-rata tertimbang resiko dari seluruh sekuritas tunggal. Bisa lebih kecil dari rata-rata tertimbang resiko. Return portofolio dapat ditulis secara sistematis yang dapat dilihat dalam PPT, yakni return realisasi portofolio sama dengan porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio dikurangi return realisasi dari sekuritas ke I, dan N merupakan jumlah dari sekuritas tunggal. Sedangkan untuk return ekspektasian portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal dalam portofolio. Untuk sistematikanya bisa dilihat di dalam slide. Kemudian selanjutnya resiko portofolio. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz di tahun 1950-an, bahwa secara umum resiko dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio. Persyaratan utama untuk dapat mengurangi resiko dalam portofolio adalah return untuk masing-masing sekuritas tidak berkorelasi secara sempurna. Resiko yang tidak dapat didiversifikasi merupakan bagian dari resiko yang tidak dapat dihilangkan dalam portofolio. Istilah lain dari resiko ini adalah resiko pasar atau resiko umum atau resiko sistematik. Rumusnya resiko total, yakni resiko dapat didiversifikasi ditambah resiko tidak dapat didiversifikasi, atau resiko perusahaan ditambah resiko pasar, atau resiko tidak sistematik ditambah resiko sistematik, atau resiko spesifik atau unik ditambah resiko umum. Yang poin kedua adalah diversifikasi. Untuk meminimumkan resiko tanpa harus mengurangi return dari yang diterima. Terdiri dari 3, yakni diversifikasi dengan banyak aktiva. Mengikuti hukum statistik bahwa risiko portofolio akan menurun dengan cepat semakin besarnya jumlah sekuritas. Semakin banyak sekuritas yang dimasukkan ke portofolio, semakin kecil resikonya. Namun asumsi ini kurang realistis. Yang kedua, diversifikasi secara random. Diversifikasi dengan memilih sekuritas secara acak tanpa memperhatikan karakteristik dari investasi yang relevan. Keuntungan diversifikasi yang didapat tidak terlalu banyak. Dan metode yang ketiga yakni metode diversifikasi metode Markowitz. Dengan metode ini semakin banyak sekuritas yang dimasukkan ke dalam portofolio, maka semakin kecil resiko portofolio, dan diversifikasi ini dapat dibuktikan secara sistematis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Model Markowitz. Dasar pemilihan portofolio pertama kali dicetuskan oleh Harry M. Markowitz pada dekade 1952 dan disebut dengan teori portofolio Markowitz. Teori Markowitz menggunakan beberapa pengukuran statistik dasar untuk mengembangkan rencana portofolio. Di antaranya expected return,
standar defisiensi baik sekuritas maupun portofolio korelasi antar return. Menurut Jogianto tahun 2003 bahwa teori portofolio Markowitz ini didasarkan atas pendekatan mean atau rata-rata dan varian, di mana mean merupakan pengukuran tingkat return dan varian merupakan pengukuran tingkat resiko. Teori portofolio Markowitz ini disebut juga sebagai mean variable model, yang menekankan pada usaha memaksimalkan ekspektasi return atau mean dan meminimumkan ketidakpastian atau resiko atau varian. Usul portofolio optimal. Next. Cara menentukan portofolio optimal. Portofolio optimal yaitu portofolio yang dipilih oleh investor dari sekian banyak pilihan portofolio yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Kumpulan dari portofolio efisien ini disebut dengan efficient set atau efficient forget. Menurut Hartono tahun 2017 halaman 364. Penentuan portofolio optimal juga dapat dilakukan dengan cara 1. Model Markowitz dengan aktiva bebas resiko, dan 2. dengan model indeks tunggal atau single index model. Next. Portofolio optimal model Markowitz. Asumsi-asumsi yang digunakan di dalam portofolio optimal model Markowitz yaitu 1. Waktu yang digunakan hanya 1 periode. 2. Tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasian dan resiko dari portofolio. Dan 4. Tidak ada pinjaman dan simpanan bebas resiko. Markowitz sendiri beranggapan bahwa portofolio optimal yang dipilih oleh investor berada di tingkat set efisien. Preferensi investor terhadap portofolio akan berbeda karena mereka mempunyai fungsi utility yang berbeda pula, sehingga optimal portofolio untuk masing-masing investor juga akan berbeda. Sedangkan tingkat utility investor itu sendiri ditentukan oleh preferensi mereka terhadap resiko. Mereka yang mempunyai preferensi risiko rendah, yaitu mereka yang cenderung menghindari resiko atau risk averse, memiliki utility berbeda dengan mereka yang mempunyai preferensi resiko tinggi, yaitu mereka yang senang mengambil resiko atau risk taker. Dan ada 3 hal yang harus diperhatikan dari model Markowitz menurut Tendelin tahun 2001 halaman 79, yaitu 1. Semua titik portofolio yang ada dalam permukaan efisien mempunyai kedudukan yang antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, model Markowitz tidak memasukkan isu bahwa investor boleh meminjam untuk membiayai portofolio pada aset yang berisiko. Dan model Markowitz juga belum memperhitungkan kemungkinan investor untuk melakukan investasi pada aset bebas resiko. Dan yang terakhir, dalam kenyataannya, investor yang berbeda-beda akan mengestimasi input yang berbeda pula ke dalam model Markowitz. Sehingga garis pemisahan efisien yang dihasilkan juga berbeda-beda bagi masing-masing investor. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Lima, portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor sebenarnya adalah portofolio yang belum benar-benar optimal, tetapi optimal menurut investor tertentu preferensi risiko tertentu. Demikian juga portofolio optimal Markowitz belum benar-benar merupakan portofolio yang optimal, tetapi hanya optimal untuk risiko portofolio terkecil atau MPP, minimal varian portofolio.
Portofolio yang benar-benar optimal secara umum tidak tergantung preferensi investor tertentu. Dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas risiko. Aktiva bebas risiko adalah aktiva yang mempunyai return ekspektasi tertentu dengan risiko yang sama dengan nol. Next. Portofolio optimal secara umum adalah portofolio di titik M di gambar berikut ini. Portofolio optimal ini merupakan hasil persinggungan garis lurus dari titik RBL dengan kurva efisien Z. Titik persinggungan M ini merupakan titik persinggungan antara efisien Z dengan garis lurus yang mempunyai sudut atau slope terbesar. Next. Slope ini nilainya adalah sebesar return ekspektasian portofolio dikurangi dengan return aktiva bebas risiko dan semuanya dibagi dengan defisiasi standar return dari portofolio. Seperti rumus di bawah ini. 6. Portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Aktiva bebas risiko adalah aktiva yang mempunyai return ekspektasi tertentu dengan varian return risiko yang sama dengan nol. Karena variannya sama dengan nol, maka kovarian antara bebas risiko juga sama dengan nol. Aktiva bebas risiko misalnya sertifikat Bank Indonesia. Karena variannya deviasi standarnya sama dengan nol, kovarian antara aktiva bebas risiko dengan aktiva berisiko yang lainnya akan menjadi sama dengan nol. Dari pernyataan di atas, maka aset bebas risiko merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah dapat dipastikan pada saat ini karena ditunjukkan oleh varian yang sama dengan nol. Portofolio optimal secara umum sebelumnya hanya memasukkan aktiva-aktiva berisiko ke dalam portofolionya. Aktiva bebas risiko hanya digunakan untuk menentukan letak dari portofolio optimalnya, tetapi tidak dimasukkan sebagai aktiva di portofolionya. Dengan adanya aktiva yang bebas risiko, misalnya sertifikat Bank Indonesia, investor mempunyai pilihan untuk memasukkan aktiva ini ke dalam portofolionya. Karena aktiva bebas risiko variannya deviasi standarnya sama dengan nol. Kovarian antara aktiva bebas risiko dengan aktiva berisiko lainnya akan menjadi sama dengan nol. Seperti contoh rumus di bawah ini. Next. Dan untuk varian aktiva bebas risiko yang sama dengan nol, maka kovarian antara aktiva bebas risiko dengan aktiva berisiko adalah juga sama dengan nol, karena sesuatu dikalikan dengan nol adalah sama dengan nol. Investor dapat memasukkan aktiva bebas risiko ke dalam portofolio optimal aktiva berisiko dalam bentuk simpanan atau lending atau pinjaman, yaitu borrowing. Dalam bentuk simpanan atau lending berarti membeli aktiva bebas risiko dan memasukkannya ke dalam portofolio efisien aktiva berisiko. Dalam bentuk pinjaman atau borrowing berarti meminjam sejumlah dana dengan tingkat bunga bebas risiko, menjual aktiva bebas risiko, dan menggunakan dana ini untuk menambah proporsi di portofolio efisien aktiva berisiko. Kenyataannya tidak selalu investor dapat membeli atau menjual aktiva bebas risiko dengan tingkat pengembalian yang sama, yaitu sebesar return bebas risiko. Umumnya investor dapat membeli atau menginvestasikan dananya dengan tingkat return bebas risiko, yaitu misalnya membeli sertifikat Bank Indonesia. Akan tetapi, investor biasanya harus meminjam dengan pengembalian yang lebih tinggi dari tingkat return bebas risiko. Demikian presentasi dari kelompok 13. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.